Dengan penuh antusias, puluhan siswa Taman Kanak-kanak Kaliwungu ini mengikuti Festival Pituturan Kendal, Jawa Tengah. Menggunakan cat air, anak-anak dengan tekun berkreasi melukis di atas payung kertas berukuran kecil. Kegiatan yang digelar sejumlah komunitas ini sebagai upaya mengenalkan kembali seni lukis payung kertas yang menjadi ciri khas masyarakat Kaliwungu. Melukis payung merupakan sarana melatih anak-anak berkreasi, sembari mengasah motorik serta berkesenian sejak dini. Anak-anak diberi kebebasan menuangkan ide gambar sesuai imajinasi masing-masing meskipun payung kertas identik bergambar bunga. Ada anak yang melukis bunga, pemandangan, hingga coretan berwarna-warni. Pandangan, Dek belajar lukis payung dari mana, Dek? Dari ibu. Seneng nggak ngelukis payung ini, Dek? Sering lukis payung gini udah ya? Sering ya? Belum serang. Dalam Festival Pituturan Kendal di Kaliwungu ini juga ditampilkan permainan tradisional, workshop pembuatan batik, serta bazar UMKM yang diikuti warga sekitar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Sobat Makan, kali ini kembali lagi di Foodigram sama saya Amrina Rida. Nah Sobat Makan, ini lagi panas banget ya, kayaknya enaknya kita coba minum yang seger-seger. Nah kebetulan di belakang saya ini lagi ada kios yang jual minuman seger khas kota Pontianak. Penasaran? Saya juga penasaran, jadi yuk kita langsung let's go! Rame banget nih jam segini, kalau boleh tahu jualan apa sih sebenarnya Kak Wendy hari ini? Yang viral ini menu saya yang namanya cehuntiao. Oke, itu apa tuh Kak? Isinya apa Kak? Cehuntiao itu makanan dessert sebenarnya kayak es campur dari Pontianak. Jadi itu isinya tuh dia ada berbagai kondimen, gurih, enak deh pokoknya. Oke Kak, kalau gitu aku mau pesen nih ya Sobat Makan. Aku mau pesen tadi cehuntiao-nya satu. Terus makanannya ada caku kue sama coipan. Sama aku dengar di sini ada esongkit kiambo. Oke sip, tunggu ya Kak. Oke sip. Nah Sobat Makan, nih tadi kita udah antri cukup lama karena yang beli itu ternyata banyak banget. Akhirnya pesanan saya datang. Segar banget. Kuahnya ini dari santan, lalu dikasih gula merah. Memang ketika dikunyah, yang bikin beda adalah karena ada kacang merahnya. Jadi ada tekstur kacang merahnya. Bongkonya, kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya kenyal, ini sama sekali nggak terlalu manis. Tepung beras yang dicampur dengan bumbu, salah satunya adalah daun kucai. Ini kenyal, terus tepung beras. Ini ada rasa kucainya, karena yang aku makan tadi kayaknya emang yang warnanya hijau. Daun kucai kan sebenarnya nggak banyak orang yang suka ya. Aku suka sih. Ternyata coipan yang ini sama coipan yang isinya bengkoang itu punya rasa yang beda. Kalau misalnya bengkoang, dia dominan manis. Kalau yang kucai, dia lebih dominan ke gurih. Tapi untuk tekstur luarnya tetap sama, yakni kenyal. Saatnya saya mencoba minuman yang satunya lagi, yakni adalah esongkit kiamboy. Nah, ini seger dan rasanya agak unik. Ini aku bisa ngerasain agak asam dikit, terus manis dikit. Dan manisnya tuh bukan cuma manis jeruk. Buat Sobat Makan yang tertarik, bisa langsung datang aja ke kios ini yang lokasinya ada di daerah Krendang, Jakarta Barat. Saya Amrina Rida dengan juru kamera Ari Setiawan dan juga Laksana. Sampai jumpa! Detik-detik ambruknya rumah 3 lantai di Kampung Cilisung, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung terekam kamera warga. Warga sekitar yang menyaksikan langsung runtuhnya bangunan sempat panik. Bahkan debu dari reruntuhan menyelimuti sejumlah warga yang berada di sekitar rumah. Menurut warga, tanda-tanda rumah akan ambruk sudah diketahui karena terdapat retakan di beberapa bagian bangunan.
Bu, sebelumnya sempat ada letupan ataupun kerek-kerek gitu nggak? Ada itunya, cakra yang gitunya langsung Sampai kedengar, Bu? sampai kedenger tarik gitu. Jadi orang yang punyanya langsung keluar. Ini tuh, Bu, rumah atau apa, Bu? Rumah, Atau warung? rumah sama bawahnya warung. Sementara itu petugas damkar Kabupaten Bandung langsung mengevakuasi puing-puing bangunan yang rata dengan tanah. Ambruknya rumah diduga akibat beton penyangga ceker ayam tidak kuat menahan beban bangunan. Posisi rumah ini dengan 3 tingkat dan dugaan penyebabnya sendiri kemungkinan dikonstruksi rumahnya. Meski tak ada korban jiwa akibat runtuhnya rumah, pemilik menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Buletin iNews yang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmin Atadia, inilah Buletin iNews yang selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi hari ini. Tersandung kasus dugaan pemeran video syur anak artis David Naif bersama sang ayah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya. Tidak banyak bicara pemirsa, David Naif bersama anaknya hanya bungkam saat dicecar beberapa pertanyaan oleh awak media. Didampingi ayahnya David Naif, anak terduga pemeran video syur yang sebelumnya viral di media sosial, keluar dari ruangan penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa sore. Terlihat anak David Naif berinisial AD mengenakan baju berwarna hijau dengan topi berwarna putih dan juga masker berwarna hitam. Tak banyak bicara, artis David Naif dan juga anaknya tetap berlalu saat ditanyai perihal pemeriksaan oleh awak media dan langsung meninggalkan Mapolda Metro Jaya menggunakan mobilnya. Sebelumnya penyidik Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak artis David Naif berinisial AD sebagai saksi terkait video syur yang diduga mirip dirinya. Hingga saat ini penyidik telah menangkap 2 orang tersangka yang menyebarkan video syur tersebut hingga ramai di media sosial. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pemakaman anak batita berusia 1,5 tahun yang tewas di tangan ibu kandungnya akibat diinjak dan juga dibanting diwarnai isak tangis keluarga. Ayah korban yang merupakan tahanan polisi turut dihadirkan melepas kepergian sang buah hati untuk terakhir kali. Proses pemakaman bocah Malang berinisial AK yang tewas di tangan ibu kandungnya sendiri berinisial YN diwarnai isak tangis keluarga. AK yang baru berusia 1,5 tahun tewas di tangan ibu kandungnya sendiri dengan cara tragis, diinjak dan dibanting. Peristiwa naas tersebut diketahui terjadi di rumahnya di kawasan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Korban yang mengalami memar sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Depok namun nyawanya tak tertolong. Ayah korban yang merupakan tahanan rutan Polres Depok diperbolehkan datang melihat jasad anaknya terakhir kali dengan pengawalan ketat kepolisian. Paman korban mengatakan kejadian naas ini dipicu depresi berat sang ibu pasca penangkapan suaminya. Kalau ibu ini sebelumnya sudah ada riwayat gangguan. Tiap bulan memang dia harus tebus obat. Di saat pada waktu ada suaminya, memang suaminya rutin tiap bulan tebus obat untuk istrinya. Jadi setelah suaminya di Polres, ya stop. Sementara itu saat ini YN ibu kandung korban sudah diamankan dan diperiksa oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, anak 9 tahun yang nekat membawa kabur mobil tetangganya hingga menabrak sejumlah kendaraan di Kemang, Jakarta Selatan terinspirasi dari game online. Saat ini pemirsa, anak tersebut masih dalam pengawasan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan. Rumah anak 9 tahun yang nekat membawa kabur mobil tetangganya hingga menabrak sejumlah kendaraan tampak sepi dan tidak ada aktivitas. Saat ini anak tersebut masih dalam pengawasan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan. Sementara itu polisi menyebut sudah 4 saksi diperiksa, mulai orang tua anak, petugas keamanan perumahan, RT setempat dan saksi yang melakukan pengejaran. Berdasarkan pemeriksaan, anak tersebut nekat membawa mobil karena terinspirasi game online. Dari keterangan orang tuanya, sang anak tidak bisa mengemudikan mobil.
Untuk sementara ini sudah kita tanyakan dengan anaknya maupun kedua orang tuanya tidak disuruh. Tapi dia memasuki mobil, lanjut langsung di bawah kendaraannya. Itu. Dia terobsesi oleh internet. Jadi dia biasanya belajar di internet. Jadi dia game dari internet. Sebelumnya kecelakaan yang melibatkan sejumlah kendaraan di Jalan Kemang Raya membuat heboh masyarakat. Diketahui pengemudi mobil merupakan seorang anak kecil. Anak tersebut mengendarai mobil sejauh 3 km dan menabrak 3 sepeda motor serta 1 unit mobil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, Ayus melaporkan. Permintaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur meningkat drastis jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara IKN. Melonjaknya permintaan berdampak pada meroketnya harga sewa mobil hingga 100%. Jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN membuat pengusaha jasa rental mobil di Balikpapan mendadak ketiban rejeki. Diperkirakan seluruh unit mobil rental yang tersedia sudah terpesan 100%. Tingginya permintaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan sudah terjadi sejak akhir bulan Juli 2024 lalu. Tak pelak tingginya permintaan berdampak pada meroketnya harga sewa mobil hingga 100% dibanding hari biasanya. Sementara pemesan rental mobil berasal dari berbagai kalangan, yakni Sekretariat Presiden, lembaga kementerian, dan pihak swasta. Kebutuhan unit sangat pesat ya, apalagi karena sekarang menjelang acara 17 Agustusan, unit-unit kami itu rata-rata dari total unit 90% sudah terbooking semua untuk acara 17 Agustusan. Seiring melonjaknya permintaan, para pengusaha jasa rental mobil di Kota Balikpapan bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah per hari. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah ditangkap polisi karena diduga mengedarkan narkoba jenis sabu. Sementara itu di Bogor, Jawa Barat, pemirsa, aparat Satpol PP mengamankan 3 orang pembersih kaca mobil yang kerap memaksa meminta uang ke sejumlah pengendara. Aparat Polres Katingan mengerebek sebuah warung di Jalan Baun Bango, Desa Hampalit, Karangpangi, Kalimantan Tengah karena diduga menjadi tempat transaksi narkoba. Dari lokasi, polisi mengamankan seorang ibu rumah tangga serta 19 paket sabu, uang tunai serta sejumlah ponsel. Bersama barang bukti, IRT pengedar narkoba ini kemudian dibawa ke kantor polisi guna menjalani pemeriksaan. Di Kabupaten Kota Waringin Barat, seorang ibu muda di Kelurahan Pangkut, Kecamatan ART Utara, ditangkap usai membunuh suaminya sendiri. Dari hasil penyelidikan, tindakan sadis dilakukan tersangka lantaran tak terima dituduh suaminya berselingkuh. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup, subsidi hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. 3 pemuda yang kerap mangkal di kawasan Lampu Merah, Simpang Semplak Yasmin, Kota Bogor, Jawa Barat, diamankan aparat Satpol PP. Tindakan pengamanan dilakukan lantaran ketiga pemuda kerap memaksa meminta uang ke pengendara dengan modus sebagai pembersih kaca mobil. Untuk memberikan efek jera, ketiga pemuda diberi hukuman push up dan meminta maaf kepada pengendara mobil. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tol MBZ. Sementara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pemirsa, warga dihebohkan dengan beredarnya video amatir seorang warga yang meninggal dunia terpaksa ditandu lantaran usaha keluarga almarhum untuk meminjam mobil ambulans siaga desa ditolak oleh pemerintah desa setempat. Kejaksaan Agung menetapkan 1 orang tersangka baru, yakni Dono Partowo selaku kuasa kerjasama operasi atau KSO Waskita Aset dalam dugaan kasus korupsi tol Jakarta Cikampek 2, ruas Cikunir sampai Karawang Barat. Penetapan tersangka DP dilakukan usai penyidik melakukan pendalaman fakta di persidangan kasus tol MBZ. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, DP dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba, Kejagung. Warga dihebohkan dengan rekaman video amatir yang memperlihatkan puluhan warga saat bergotong royong memikul jenazah dari Desa Marmoyo, Kabuh menuju rumah duka di Desa Jipurapa, Pelandaan, Kabupaten Jombang. Jenazah terpaksa dibawa dengan tandu secara bergantian melintasi jalan desa dan hutan sejauh 3 km karena pihak keluarga tidak mendapat pinjaman mobil ambulans dari pemerintah Desa Jipurapa. Seorang wanita terjatuh dari sepeda motornya saat berusaha menghindari razia lalu lintas yang digelar oleh anggota Satlantas Polresta Padang di daerah Pampangan, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Warga mengira korban terjatuh karena ditendang dan diserempet polisi sehingga mengamuk dan berusaha menghakimi 2 petugas Satlantas yang sedang melakukan patroli. Tak hanya itu, puluhan warga juga melakukan aksi blokade jalan raya sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan.
Pemirsa, kita ke informasi kuliner. Apakah Anda penyuka hidangan laut? Jika iya, Anda harus mencicipi menu unik di pesisir pantai selatan Gunung Kidul, yakni usal kemangi. Menu usal bumbu kemangi memiliki cita rasa yang khas, yakni pedas dan juga asam. Usal, sejenis keong laut yang menjadi bahan utama menu andalan salah satu kedai makan di kawasan pesisir Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yakni usal kemangi. Proses pengolahan usal kemangi cukup sederhana. Usal yang telah dikeluarkan dari cangkangnya dipotong dadu. Lalu siapkan bumbu-bumbu seperti kemangi, jeruk nipis, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Tumis bawang bombay bersama bumbu yang dihaluskan hingga wangi, lalu masukkan usal. Aduk rata hingga bumbu meresap, lalu masukkan daun kemangi hingga layu dan matang. Untuk mengimbangi kadar kolesterol dari kuliner usal kemangi, pengunjung bisa menikmati minuman wedang mengkudu. Usalnya ini langsung diambil dari Laut Gunung Kidul. Jadi kayak menambah daya tarik untuk kita menikmati, terus dihidangkan di tepi pantai sini. Menikmati usal kemangi dan wedang mengkudu, makin syahdu ditemani pemandangan indah pesisir pantai selatan Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Taufik Kudino Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di Buletin Ayu Siang bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis hari ini masih berlangsung di sejumlah sekolah di Kota Tangerang, Banten. Hari ini sebanyak 15 sekolah SD dan juga SMP dilibatkan dalam uji coba makan bergizi gratis. Dan berikut laporan Henry Aprila langsung dari SDN Sukasari 4 dan 5. Pemirsa, informasi terkait adanya program yang dijanjikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pada program makan bergizi gratis ini akan dilaksanakan di beberapa atau sejumlah wilayah yang ada di Indonesia. Dan salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di wilayah SDN Sukasari 4 juga 5 yang juga akan melaksanakan program uji coba makan bergizi gratis. Tentunya pada program makan bergizi gratis ini sendiri akan dibagikan per anaknya sebanyak Rp15.000 yang akan mendapatkan satu kotak makanan dan juga susu. Dan tentunya pada program ini sendiri juga nantinya akan dikunjungi langsung oleh Mendagri dan juga PJ Gubernur Banten dan juga PJ Wali Kota Tangerang. Uji coba program makan bergizi gratis ini sendiri dilaksanakan selama 5 hari pada tanggal 5 hingga 9 Agustus 2024. Dari Kota Tangerang, Henry Afrila dengan juru kamera Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kuda dari sejumlah daerah di Jawa Timur beradu cepat di lintasan Pacu Pancoran Kabupaten Bondowoso. Laga dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan ini juga untuk mencari bibit atlet yang akan disiapkan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Begitu gerbang start dibuka, kuda-kuda ini melesat untuk menjadi yang tercepat. Para joki memacu dan mengendalikan kudanya untuk mencapai garis finish. Kemerihan pacuan kuda ini berlangsung di lapangan Pacu Pancoran, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Terdapat 63 ekor kuda dari berbagai kota di Jawa Timur ikut meramaikan pacuan untuk memperebutkan piala, piagam, dan uang. Selain berlomba, pacuan juga digelar untuk mencari bibit atlet pada Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Atlet muda nantinya akan diberikan pembinaan dan latihan oleh para pelatih. Latihan fisik, perawatan dari fisik satu minggu 3 kali maksimal. 3 kali. Dari pola makan gitu. Pacuan kuda Bondowoso terbagi menjadi 12 kelas dan seorang joki bisa menunggangi kuda lebih dari 1. Sebelum pacuan digelar selama 1 bulan, kuda dipersiapkan dengan diberi makanan bernutrisi agar stamina dapat maksimal. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.